Nabi Muhammad jelas tidak akan berani membuat suatu keputusan hukum yang bertentangan atau berlainan dengan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Suratun anjalnaha wa faradnaha wa anjalna fiha ayatim bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan untuk menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatnya. Quran surat 24 ayat 1. Qul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukum wa huwa yaghfir lakum dzunubakum wa huwa ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Quran surat 3 ayat 31. Aku tinggalkan dua perkara yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selamanya, yakni Al-Quran dan Sunnahku. Demikian pesan Nabi Muhammad di hadapan para sahabatnya agar sepeninggal beliau umat Islam menggunakan dasar Al-Quran dan hadis dari beliau agar tidak sesat di dunia dan di akhirat nanti. Tujuan menarasikan dua ayat Al-Quran dan hadis untuk memberikan satu ilustrasi bahwa satu hadis benar-benar dari Nabi Muhammad bila substansi atau matanya antara Al-Quran dan hadis tersebut tidak bertentangan. Hadis yang saya narasikan tersebut merupakan suatu penjelasan atau pengulangan agar umat Islam menggunakan dasar Al-Quran dan hadis. Karena di surat 24 ayat 1 Allah memerintahkan untuk menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Sehingga Nabi Muhammad mengeluarkan hadis tersebut. Kondisi ini sejalan dengan karakter Nabi Muhammad. Beliau adalah sami'na wa ata'na dan mengikuti sesuai yang diwahyukan saja. Hadis yang demikian jelas dari Nabi Muhammad, bukan dari orang lain. Lain kondisinya bila antara Al-Quran dan hadis yang substansi atau matanya bertentangan dengan keduanya, maka perlu dipertanyakan, di cross check ulang. Saya berikan satu ilustrasi tentang hadis ini yang banyak dinarasikan oleh penceramah, dan saya hampir saja mengikuti paham model hadis ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, penghuni neraka akan masuk neraka, penghuni surga akan masuk surga. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada iman seberat biji sawi, maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya sudah hitam, lalu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Demikian ilustrasi tentang seseorang yang dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, terus menjadi proses pertumbuhan akan menjadi manusia utuh. Kalau saya menginterpretasikannya demikian. Hadis ini banyak dinarasikan oleh penceramah dan hampir semuanya menggambarkan bahwa seorang Islam yang bersyahadat dan kebetulan tidak menjalankan agama Islam serta bermaksiat, digambarkan
seperti ini. Padahal Al-Quran tidak. Hadis ini perlu dipertanyakan kevalitannya, apakah benar dari Nabi Muhammad. Karena bertentangan dengan karakter Nabi Muhammad yang sami'na wa ata'na tadi. Itu perlu dipikirkan. Karena Al-Quran, sekali lagi akan saya bacakan 2 ayat. Hadis tadi ada banyak, tapi dua. Dan yang satunya panjang sekali. Maka saya pilih yang agak pendek. Sekarang Al-Quran gimana tentang satu kondisi siapapun ini dan orang Islam yang bila tidak menjalankan agama Islam dan hidup penuh maksiat, maka kondisinya akan terjawab di Al-Quran ini. Balaman kasaba sayyi'atan wa akhadat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bukankah demikian yang benar? Barang siapa yang berbuat dosa dan ia diliputi oleh dosanya, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran ngomong jelas. Ayat ini kan tidak menyebutkan tentang agama kan, siapapun. Artinya orang Islam pun bisa terjadi kondisinya seperti ini. Bila tidak menjalankan agama Islam secara benar dan hidupnya penuh maksiat, belum sempat tobat. Ini yang akan terjadi. Bukan sebagaimana yang dinarasikan dengan hadis tersebut. Tidak ada. Allah tidak mungkin memberi satu hukum yang tidak konsisten. Dan di akhirat itu bukan hari penebusan, tetapi hari saat reward and punishment ditegakkan oleh Allah. Jadi perlu untuk dipikirkan hadis ini. Ini adalah salah satu ilustrasi hadis yang sekali lagi perlu dipertanyakan kevalitannya mulai A to Z. Akan saya berikan contoh lagi bahwa siapapun yang pulang ke akhirat kondisi berdosa maka akan ke neraka abadi. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam adab neraka jahanam. Hadis tadi yang mengilustrasikan tentang orang yang diangkat dari neraka kemudian dibawa ke sungai kehidupan untuk dipindahkan ke surga, bertentangan dengan 2 ayat Al-Quran yang saya bacakan. Sekali lagi inilah ilustrasi perlunya berpikir logika yang benar. Apakah hadis ini benar-benar dari Nabi Muhammad? Karena sekali lagi ketika zaman Nabi Muhammad itu orang munafik sudah eksis, sudah ada. Silakan buka di Al-Quran surat 9 ayat 101 dan surat 4 ayat 81. Orang munafik tidak suka, tidak rela kalau umat Islam selamat dunia akhirat. Maka menyisipkan hadis-hadis yang dari Abu Sa'id Al-Khudri ini perlu dipertanyakan. Sekali dipertanyakan A to Z. Apakah benar dari Nabi Muhammad? Karena sekali lagi Nabi Muhammad jelas tidak mungkin berani membuat satu keputusan yang berbeda dengan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.